Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita hati beriman, tidak semua ujian iman datang dalam bentuk siksaan atau pedang. Sebagian ujian justru datang dalam bentuk yang lebih sunyi, lebih pribadi, dan jauh lebih berbahaya. Kisah ini adalah kisah nyata, bukan tentang orang munafik, bukan tentang musuh Islam, melainkan tentang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah tergelincir oleh rasa takut dan hampir mengubah arah sejarah Islam selamanya. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah masuk Islam sejak awal. Ia ikut perang Badar, sebuah peristiwa yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Ia bukan orang asing di Madinah, dan ia bukan orang yang meragukan kebenaran Islam. Namun, Hatib memiliki satu kelemahan besar. Keluarganya masih tinggal di Mekah, tanpa pelindung, tanpa kekuatan suku. Berbeda dengan sahabat lain yang memiliki kerabat kuat, keluarga Hatib hidup dalam bayang-bayang ancaman Quraisy. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan rencana terbesar dalam hidup beliau, penaklukan kota Mekah. Rencana ini tidak seperti peperangan sebelumnya. Ini adalah misi yang harus dirahasiakan sepenuhnya. Jika Quraisy mengetahui rencana ini lebih awal, Mekah akan berubah menjadi lautan darah. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan merahasiakan rencana ini dari sebagian sahabat. Namun, di saat seluruh Madinah sibuk bersiap, hati Hatib justru diliputi ketakutan. Ia membayangkan keluarganya di Mekah. Ia membayangkan pembalasan Quraisy. Ia membayangkan anak dan istrinya menjadi korban. Di titik inilah, syaitan masuk dengan bisikan yang sangat halus. Lakukan satu hal kecil saja, bukan untuk menghancurkan Islam, hanya untuk menyelamatkan keluargamu. Dan hati pun tergelincir. Ia menulis sebuah surat rahasia kepada para pemimpin Quraisy. Surat itu berisi informasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyiapkan pasukan menuju Mekah. Hatib tidak berniat membatalkan penaklukan. Ia hanya berharap Quraisy akan berutang budi padanya, lalu melindungi keluarganya. Ia menitipkan surat itu kepada seorang wanita musafir, dan bahkan menyembunyikannya di rambut wanita tersebut, agar tidak ada yang menemukannya. Hatib mengira rencananya aman, namun ia lupa satu hal paling penting. Allah Maha Mengetahui. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Tanpa ragu, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Miqdad bin Aswad. Beliau bersabda dengan suara tegas, "Pergilah ke suatu tempat. Kalian akan menemukan seorang wanita yang membawa surat. Ambil surat itu darinya." Para sahabat terkejut. Bagaimana Rasulullah tahu? Mereka segera berangkat. Di tengah perjalanan mereka menemukan wanita tersebut. Wanita tersebut bersumpah bahwa ia tidak membawa apa-apa. Namun Ali berkata, "Demi Allah, Rasulullah tidak pernah berdusta. Keluarkan surat itu." Wanita itu gemetar. Ia akhirnya mengeluarkan surat dari balik rambutnya. Surat itu dibawa ke Madinah. Ketika Rasulullah membacanya, nama Hatib bin Abi Balta'ah tertulis jelas di sana. Madinah gempar. Para sahabat marah. Umar bin Khattab berdiri dengan wajah merah dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal leher orang ini. Ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya." Situasi menjadi sangat tegang. Hatib dipanggil menghadap Rasulullah. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tahu kesalahannya bukan kesalahan kecil. Rasulullah bertanya dengan suara tenang namun menusuk, "Wahai Hatib, apa yang engkau lakukan?" Hatib tidak mengelak. Ia tidak berdusta. Ia tidak mencari pembenaran. Dengan suara bergetar, Hatib berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak melakukan ini karena kufur dan bukan karena ragu terhadap Islam. Aku hanyalah seorang lelaki yang tidak memiliki pelindung bagi keluargaku di Mekah. Aku hanya ingin melindungi mereka." Tangis Hatib pecah. Semua orang terdiam. Rasulullah menoleh kepada Umar dan bersabda, "Sesungguhnya Hatib telah ikut perang Badar. Dan tahukah engkau, wahai Umar, Allah telah melihat para ahli Badar dan berfirman, 'Lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Aku telah mengampuni kalian.'" Umar terdiam. Air matanya jatuh. Ia berkata lirih, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Hatib diampuni, bukan karena kesalahannya kecil, bukan karena pengkhianatannya sepele, tetapi karena kejujurannya dan karena Allah melihat isi hati seorang hamba.
Penaklukan Makkah tetap berlangsung, tanpa pertumpahan darah besar, tanpa pembantaian, dan keluarga Hatib selamat. Sahabat cerita hati beriman, kisah ini mengajarkan kita bahwa orang beriman bisa tergelincir, orang soleh bisa salah langkah. Namun selama ia jujur kepada Allah, pintu ampunan tidak pernah tertutup. Yang berbahaya bukanlah kesalahan, melainkan berkeras hati dan menutupi kebenaran. Jika kisah ini mengenangkan dan menggugah hatimu, jangan lupa like dan subscribe agar semakin banyak kisah iman yang bisa kita renungkan bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya bersama Cerita Hati Beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.